dari program studi psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kansa Hediana dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lugan Gilang Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satara Ramadina Putri dari kelompok 7. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Suryani dari program studi psikologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat Yunani kuno, yaitu Epikurus. Ajaran Epikurus atau Epikureanisme. Epikurus adalah seorang filsuf Yunani kuno 341 sampai 270 sebelum Masehi, lahir di Pulau Samos. Pemikirannya dipengaruhi oleh Demokritos, Aristoteles, dan filsuf-filsuf sinisme. Dia memiliki sekolah yang disebut kebun di Athena. Konon karya tulisannya ada sekurang-kurangnya 300 karya, namun yang tersisa atau ditemukan hanya beberapa saja, di antaranya surat untuk Monikeus, Pitokles, dan Herodotus. Kutipan yang terdiri dari ajaran pokok dan pepatah Vatikan, ajarannya dapat kita temukan pada syair Lucretius dan tulisan Diogenes. Selanjutnya, tujuan filsafat bagi Epikurus, yaitu adalah ataraxia atau ketiadaan, ketakutan, kegelisahan, atau kecemasan. Terus ada aponia, ketiadaan kesakitan, dan menjalin persahabatan. Dia berpendapat sumber penderitaan terbesar manusia adalah ketakutan akan kematian. Manusia cenderung membayangkan sakit dan mengerikannya kematian. Baginya itu adalah kecemasan yang tidak perlu, bukan hal yang mesti ditakutkan. Baginya kematian merupakan akhir bagi tubuh dan juga jiwa. Ia meyakini adanya dewa-dewa, tapi menurutnya mereka tak mencampuri urusan manusia, tidak mengazab atau mengaruniai manusia karena tindakannya. Namun manusia tetap harus berbuat dan berlaku baik pada sesama, karena perbuatan jahat justru akan memicu rasa bersalah yang menyiksa, dan rasa bersalah itu akan menghambat tercapainya ataraxia. Dan sebagaimana empirisme Aristoteles, Epikurus meyakini bahwa indralah sumber pengetahuan yang bisa dipercaya di dunia ini. Menurutnya, kenikmatan adalah puncak kebahagiaan dan ketakutan adalah puncak penderitaan. Penderitaan manusia berasal dari ketakutan yang tidak rasional akan kematian, azab, dan siksa akhirat. Baginya itu adalah tahayul, konyol yang tak perlu ditakuti. Dalam suratnya pada Monikeus, terdapat satu kalimat yang menjadi kutipan populer darinya. Ketika kita hidup, kematian tak ada. Ketika kematian datang, kita tak ada. Selanjutnya ada 3 kesalahan manusia dalam mendefinisikan bahagia. Menurut Epikurus, terdapat 3 kesalahan manusia dalam mendefinisikan bahagia. Yaitu pertama itu kita pikir bahwa kita membutuhkan hubungan yang romantis untuk berbahagia. Karenanya manusia tergila-gila mengejar cinta. Kata Epikurus, cinta dan kebahagiaan tidak bisa berjalan selaras. Terlalu banyak kecemburuan, kesalahpahaman, dan kepahitan. Berbeda dengan persahabatan, sayangnya kita jarang sekali menemui teman-teman kita lagi akibat waktu kita digerus habis oleh pekerjaan dan keluarga. Dan yang kedua, kita pikir bahwa kita harus punya banyak uang untuk berbahagia. Karenanya manusia gila akan karir, didorong oleh hasrat akan uang dan penghargaan. Tapi pekerjaan yang membantu orang lain atau pekerjaan yang menjadikan dunia atau kehidupan yang lebih baiklah tipikal pekerjaan yang memuaskan dan membahagiakan. Karena bukanlah uang atau gengsi yang menjadikan kita puas dan bahagia, melainkan rasa self-fulfillment atau kepenuhan diri melalui apa yang sedang atau telah kita kerjakan. Yang terakhir itu, kita pikir bahwa kita butuh kemewahan untuk berbahagia. Kita memimpikan kemewahan, rekreasi ke tempat yang indah, bangunan mewah, melarikan diri ke tempat yang damai dengan pelayanannya, dan bebas dari pikuk kehidupan. Padahal kita tahu hanya membutuhkan ketenangan. Ketenangan adalah kualitas internal, bukan fantasi atau maya, dan itu hanya didapat ketika kita mampu mengatasi kekhawatiran kita, menghadapinya dan memahaminya. Karenanya menurut Epikurus, kita harus memiliki waktu lebih banyak untuk membaca, menulis, mengambil manfaat dengan berbicara dengan para pendengar yang baik simpatik, baik dan pandai, yang pada zamannya disebut para filsuf. Pada zaman sekarang disebutnya terapis, psikiater, juga psikolog. Ya, kita semua membutuhkan konseling. Kita bisa bicara dengan terapis sebelum memutuskan apapun. Di video ini saya akan menjelaskan salah satu tokoh filsuf Romawi, yaitu Zeno of Citium.
Siapa itu Zeno of Citium? Zeno of Citium lahir pada tahun 335 sebelum Masehi di Citium Cyprus dan meninggal pada tahun 263 sebelum Masehi di Athena. Dia adalah pemikir Helenistik yang mendirikan sekolah filsafat Stoa yang mempengaruhi perkembangan pemikiran filosofis dan etis di zaman Helenistik dan Romawi. Biografi Zeno. Di masa mudanya, Zeno tidak diketahui mengenal filsafat dari mana. Ada salah satu riwayat yang mengatakan ia mengambil gulungan Xenophon Memorabilia yang berisi dialog Socrates yang ditulis oleh Xenophon. Karena hal tersebut, ia langsung mendalami filsafat karena terpukau oleh pemikiran Socrates. Zeno termasuk ke dalam filosof pasca Aristoteles dan mendalami etika pemikiran di Helenistik. Zeno memulai studi filsafatnya dari Crates of Thebes, yang merupakan salah satu filosof aliran sinis termasyhur di Athena kala itu. Aliran sinis adalah yang tidak mempunyai cita-cita dan selalu menganggap orang lain lebih buruk. Karena itu, ia sinis. Mereka menekankan bahwa kebahagiaan sejati merupakan ketidaktergantungan kepada sesuatu yang acak atau mengambang. Maka, kaum sinis menolak kebahagiaan dari kekayaan, kekuatan, kesehatan, dan kepamuran. Selanjutnya, ia belajar dengan Stilpo Dermagarian dan terakhir menjadi murid Polepo. Setelah bertahun-tahun belajar, Zeno mendirikan sekolahnya sendiri dan mulai mengajar di beranda Stoa Arcade di pasar di Athena, dan sekolahnya mengambil nama tempat belajar Stoik. Pemikiran Zeno. Zeno berkata, jika seseorang hidup menuruti naluri, dorongan, dan nafsu, ia tidak lebih dari seekor binatang. Jika seseorang hidup sesuai dengan alasan universal, dia benar-benar manusia yang menjalani kehidupan yang berharga. Filosofi Zeno ini kemudian dikembangkan oleh filsuf Stoik Epictetus dan lainnya yang akan memiliki dampak signifikan pada orang-orang Roma, terutama Kaisar Marcus Aurelius. Stoicisme akhirnya akan menjadi salah satu filsafat paling populer dan berpengaruh di dunia Romawi. Stoicisme adalah ilmu filsafat yang dicetuskan oleh Zeno di awal abad ketiga sebelum Masehi. Stoicisme sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu stoikos yang berarti beranda. Hal ini dikarenakan ajaran Zeno sering dilakukan di beranda berlukis. Ajaran Zeno sendiri banyak dipengaruhi oleh Socrates dan filsafat sinisme hingga dia memulai ajaran filsafatnya sendiri. Filsafat Stoicisme yang telah berumur lebih dari 2000 tahun ini masih relevan hingga sekarang, terutama di zaman ketika depresi dan putus asa menjadi perhatian besar saat ini. Stoicisme membantu kita untuk hidup selaras dengan alam dan menerima kondisi yang kita miliki saat ini, sehingga kita bersyukur dan menemukan kebahagiaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Cicero. Cicero atau Marcus Tullius Cicero, dijuluki Tully, lahir pada tanggal 3 Januari 106 sebelum Masehi dan meninggal pada 7 Desember 43 sebelum Masehi. Cicero merupakan filsuf orator yang memiliki keterampilan handal dalam retorika, pengacara, penulis, dan negarawan. Romawi lawas yang umumnya dianggap sebagai ahli pidato Latin dan ahli gaya prosa, Cicero merupakan tokoh akbar masa filsafat Stoa yang populer pada zaman 4 sebelum Masehi sampai zaman 2 Masehi. Dan Cicero merupakan aib satu tokoh dengan periode kesudahan yang semakin terkenal dengan sebutan Stoa Romawi. Selain itu, beliau dan pemikirannya juga dianggap tidak jauh dengan arus Platonisme dan Epikurianisme. Pemikiran Cicero banyak dirujuk dalam pemikiran hukum dan tata negara, serta pemikiran filsafat lainnya. Aib satunya adalah David Hume di zaman 18. Cicero dikenal sebagai negarawan yang berupaya menegakkan prinsip-prinsip republik dalam perang sipil. Kegagalannya mengakibatkan perang sipil yang menghancurkannya, Republik Romawi. Tulisan-tulisannya meliputi retorika, pidato, risalah filsafat, dan politik, dan surat-surat. Pemikiran Cicero. Cicero menyebut dirinya seorang filsuf dari akademi atau Platonis. Namun hal tersebut diragukan oleh banyak pihak terkait karya-karyanya yang kontradiktif dan tak murni. Sebagai seorang filsuf, Cicero mulai serius menulis karya-karya filsafatnya pada tahun 54 sebelum Masehi. Awalnya berjudul De Republica
dan disertai De Legibus pada tahun 52 sebelum Masehi. Tulisannya tersebut mengandung artian tentang sejarah Romawi yang diteropong dengan sudut pandang teori politik Yunani. Karya-karya Cicero. Cicero merupakan pembaru bahasa Latin terbesar di zamannya. Karya filsafatnya sangat terkenal dan berpengaruh, di antaranya adalah yang tertuang dalam pidato-pidatonya yang berjumlah 57 tulisan selain 17 fragmen lain. Kemudian, karya-karya filsafat retorika dan surat-surat tercatat berjumlah kurang lebih 800 buah dan tersimpan patut sampai saat ini. Pada sumber lain tercatat bahwa pada Juli 43 sebelum Masehi semakin dari 900 tulisan diselamatkan. 835 ditulis oleh Cicero sendiri, 416 diselamatkan kepada sahabatnya, seorang kesatria bernama Pomponius Atticus, dan 419 kepada 94 orang lain kerabat maupun sahabatnya. Selain karya-karya tentang filsafat dalam tulisan yang terkait politik, sebagai penyair, Cicero dikenal menerbitkan puisi berbahasa Latin. Di antaranya adalah epos berjudul De Consulatus Suo atau Inggris On His Consulship dan The Temporibus Suis atau Inggris On His Life and Times, yang merupakan tulisan yang dipakainya untuk mengkritik kekunoan tradisi penyembahan warga Romawi pada zamannya. Cicero sendiri menolak untuk disebut sebagai aib satu tokoh dari aib aliran-aliran seni kala itu. Entah sebagai seniman dalam kumpulan orang-orang Asia yang rata-rata kaya dan tampil secara amat sangat, atau kumpulan yang ditukar oleh Quintus Hortensius, maupun mereka yang menyebut diri sebagai Atticus. Misal, Julius Caesar dan Brutus. Adapun karya bergenre humor yang ditulis Cicero yang berisi prinsip-prinsip stoanya berjudul Pro Murena, yang merupakan suatu karya yang mendiskreditkan Cato yang berpihak kepada para pengacara yang menyerang Claudia. Karya tersebut termuat dalam pidato berjudul Prosaelia yang dibawakan Cicero pada April 56 sebelum Masehi. Akan mempresentasikan tentang salah satu tokoh filsafat Romawi, yaitu Lucius Annaeus Seneca. Seorang Lucius Annaeus Seneca, atau yang lebih dikenal oleh Seneca Muda, ia lahir pada tahun 4 sebelum Masehi di kota Cordoba, Spanyol, dan ia wafat pada tahun 65 Masehi di kota Roma, Italia. Ia adalah filsuf Romawi, negarawan, orator, dan tragedi. Dia tokoh intelektual terkenal di Roma pada pertengahan abad ke-1 Masehi dan merupakan penguasa Maya bersama teman-temannya di dunia Romawi antara 54 dan 62 Masehi selama fase pertama pemerintahan Kaisar Nero. Seorang Seneca. Seneca memiliki pandangan yang berbeda dengan Epicurus. Bagi Seneca, hidup yang bahagia adalah hidup yang berjalan harmonis dan alamiah. Kebahagiaan tidaklah terkait dengan kenikmatan, tetapi dengan keutamaan, yakni hidup yang secara alami sesuai dengan gerak dan hukum-hukum alam. Kenikmatan seringkali menjadi godaan bagi orang-orang, sehingga ia tidak lagi mengejar keutamaan. Maka dorongan untuk meraih kenikmatan haruslah diatur, atau bahkan sungguh-sungguh dilawan. Pada satu titik, orang lalu tidak lagi memilih apakah ia mencari kenikmatan atau penderitaan lagi. Ia menjadi bebas dari segala bentuk kecenderungan emosi manusia, lalu menjadi pasrah dan menerima hidup apa adanya. Saya akan mempresentasikan salah satu tokoh filsafat Romawi yang bernama Plotinus. Biografi Plotinus. Plotinus adalah seorang filsuf yang mendirikan mazhab Neoplatonisme. Plotinus menjadikan pemikiran Plato sebagai inspirasi utamanya. Akan tetapi, pemikiran Plato tersebut digabungkan dengan berbagai aliran filsafat lain pada masanya, termasuk aliran filsafat timur. Riwayat hidup Plotinus. Pada tahun 204 Masehi, Plotinus lahir di Mesir, Nikopolis. Ia pergi ke Alexandria pada tahun 232 Masehi untuk belajar filsafat selama 11 tahun. Pada saat itu, ia belajar pada seorang guru yang bernama Ammonius Saccas. Ia tidak hanya belajar pada Ammonius Saccas, tetapi juga belajar pada karya-karya Alexander, Numenius, dan Aristoteles. Selanjutnya, ia mengikuti Raja Gordianus III untuk berperang melawan Persia pada tahun 243 Masehi.
Plotinus ini tidak hanya seorang filsuf, tetapi juga seorang mistikus yang mengacu kepada kembali pada asal, sumber dari segala sesuatu yang tidak ada pada ajaran Plato. Plotinus yang akhirnya menjadi mistikus ini disebabkan oleh pengaruh dari Kristen atau filsafat timur. Saat usianya mencapai 40 tahun, ia pergi ke Roma dan menjadi pemikir yang terkenal. Pada tahun 270 Masehi, Plotinus meninggal dunia di Mantua, Campania, Italia. Pemikiran Plotinus. Plotinus percaya terhadap 3 hal, yaitu yang esa, intelektual, dan jiwa. Dalam pemikirannya, ia mengombinasikan cara praktis dan ajaran mistis yang berpengaruh pada teologi Kristen. Tujuan dari filsafatnya yaitu untuk membantu para siswanya menyatu pada yang esa dengan cara kontemplasi. Menurut Plotinus, yang esa merupakan cahaya di tengah kegelapan. Yang esa ada dari sebelum semuanya ada dan sumber realitas. Selain itu, yang esa ini berhubungan dengan pengetahuan intuitif. Selanjutnya adalah intelektual yang menjadi sumber dan landasan materi dunia yang disebut form. Dalam intelektual, terdapat pikiran dan objek yang menyatu, sehingga tidak akan terpisah antara subjek dan objeknya. Yang terakhir, ada jiwa yang berhubungan dengan pikiran dan rasionalitas. Dalam jiwa manusia, terdapat 2 level. Yang pertama, ada level atas jiwa yang menghadap ke dalam dan melihat hal surgawi dengan intelektualitas. Kedua, level bawah yang menghadap keluar seperti alam. Setiap manusia berhak memilih untuk berkonsentrasi ke dalam untuk melihat hal surgawi atau keluar dalam melihat alam materi. Level kontemplasi atau perkembangan level logika menjadi salah satu kunci dalam memahami konsep filsafat Plotinus. Karya-karya Plotinus. Plotinus membuat beberapa karya yang didasarkan pada pemikiran Plato dan menggabungkannya dengan aliran filsafat lainnya, sehingga pemikirannya disebut dengan Platonisme. Ia memiliki 54 karangan yang dikelompokkan muridnya yang bernama Pori-Pori menjadi 6 bagian yang disebut dengan Ennead. Dan berikut bagian-bagiannya. Ennead yang pertama berisi seputar kebaikan, kebahagiaan, kejahatan, etika, dan masalah hidup. Pada Ennead kedua berisi tentang sirkulasi gerakan, bintang-bintang, fisika alam semesta, aktualitas dan potensialitas, kualitas dan bentuk, dan kritik terhadap gnotisisme. Pada Ennead yang ketiga, berisikan implikasi filsafat tentang dunia, seperti kuasa Tuhan, kekekalan, masalah iman, waktu, dan tatanan alam. 4. Berisi tentang fungsi jiwa dan sifat. Pada Ennead kelima, berisi tentang roh ketuhanan. Dan yang terakhir, pada Ennead ke-6, berisi tentang free will dan ada yang menjadi realitas. Sebuah kutipan Plotinus yang berbunyi, "Being is desirable because it is identical with beauty, and beauty is love because it is being. We ourselves process beauty when we are true to our own being. Ugliness is in going over to another order. Knowing ourselves, we are beautiful. In self-ignorance, we are ugly." And the last is, "The stars are like letters that inscribe themselves at every moment in the sky. Everything in the world is full of sign. All events are coordinated. All things depend on each other. Everything reads together." Plotinus.